Sebagai hewan yang tumbuh liar di alam, burung walet bebas terbang kemanapun untuk mencari makanan. Berbagai tips dan trik dilakukan oleh para petani walet untuk menarik perhatian si liur emas ini, baik dengan menggunakan suara panggil terbaik, memberikan pakan tambahan, bahkan dengan menyemprot parfum khusus di dalam RBW agar koloni walet dapat tertarik untuk menginap dan bersarang. Namun metode-metode yang dilakukan dalam memancing burung walet terus berkembang dengan berbagai cara. Tidak jarang, petani walet yang kurang puas dan penuh rasa penasaran melakukan beberapa percobaan-percobaan untuk menarik perhatian burung walet. Salah satu yang dilakukan oleh beberapa kalangan adalah dengan menggunakan media kain hitam yang dikibaskan, diputar, atau dilemparkan ke atas untuk memancing koloni walet yang sedang melintas. Saya pribadi juga pernah melakukan teknik ini. Ketika sore hari, saat burung walet mulai melintas, saya mulai mengibaskan media kain berwarna hitam untuk mengundang perhatian walet. Sebenarnya warna apapun yang digunakan, walet tetap akan merespon. Dan sejauh ini, metode ini tampaknya sangat jitu untuk menarik perhatian koloni walet. Namun yang menjadi masalah selama saya mengamati, walet akan mengira bahwa media hitam yang kita lempar atau kibaskan adalah predator atau ancaman. Dulu saya pernah mencoba teknik ini di RBW yang sudah berproduksi dengan harapan untuk meningkatkan populasi. Saya berspekulasi bahwa dengan cara ini diharapkan burung walet akan mengira jika media hitam yang kita kibaskan adalah kumpulan koloni walet yang sedang bermain-main di RBW. Setidaknya, begitulah logika yang ada di pikiran saya pada saat itu. Namun selama proses pengamatan, saya memahami bahwa burung walet terlihat hanya berkumpul tetapi tidak fokus untuk masuk ke LMB. Dan perlahan tapi pasti, sepasang demi sepasang burung walet mulai terlihat menjauhi RBW. Saya mengambil kesimpulan sementara bahwa cara memancing dengan media kain hitam diibaratkan seperti sebuah pancingan cek lokasi pada suara walet. Tips ini sebenarnya bisa sangat efektif dalam memancing koloni walet, namun tidak berarti menjamin keamanan bagi kesuksesan RBW ke depannya. Benar bahwa burung walet akan terpancing, tapi kita tidak ingin mengambil resiko jika seandainya walet menganggap bahwa itu merupakan ancaman bagi dirinya yang justru menjauhkan koloni dari RBW kita. Lagi pula, harus berapa lama lagi kita melakukan hal ini terus-menerus setiap harinya? Nanti bukannya memanggil walet, malah memanggil tukang pijit. Namun dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa selain suara, walet juga dapat dipancing melalui indera penglihatannya, karena apa yang mereka lihat menimbulkan rasa penasaran. Sayangnya, rasa penasaran tidak selamanya bermakna positif bagi burung walet. Ketika ada predator, seperti burung elang misalnya, secara naluri, koloni walet juga akan berkumpul sebagai insting bertahan hidup dari serangan predator yang akan memangsa mereka. Ini merupakan bagaimana koloni walet melakukan survive dari ancaman predator di ruang bebas dan terbuka. Pesan saya, bagi para petani walet, teruslah melakukan inovasi, meskipun inovasi yang dilakukan merupakan trial and error. Karena sejatinya, usaha yang dilakukan tidak pernah ada yang sia-sia. Kita akan memetik pelajaran atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Semoga kita semua menjadi pribadi yang terus belajar, menggali ilmu dan potensi, sehingga berguna untuk sesama umat manusia.